Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget dong like, comment, and subscribe. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Riani dengan NIM 200170069, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini, saya akan menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel karya Angkatan Balai Pustaka untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pembimbing Dr. Yeni Hayati, Magister Humaniora. Langsung saja yang pertama, analisis unsur intrinsik novel Sengsara Membawa Nikmat karya tulis Sutan Satin. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra yang terdapat di dalam teks karya sastra tersebut. Antara lain berikut ini. Yang pertama, tema. Dilihat dari judul novel Sengsara Membawa Nikmat, maka tema yang terkandung di dalamnya adalah perjuangan. Perjuangan seorang tokoh yang bernama Midun yang berasal dari keluarga sederhana yang berusaha merubah hidupnya yang penuh dengan kesengsaraan dan pada akhirnya mendapat kenikmatan. Yang kedua, penokohan. Tokoh pertama, Midun. Midun adalah anak seorang peladang. Di usianya yang masih muda, ia sudah menjadi orang yang disegani di kampungnya. Dan Midun adalah anak yang sopan kepada siapa saja dan taat beribadah. Tokoh yang kedua, Halimah. Halimah adalah seorang perempuan cantik yang dikenal Midun saat ia menjalani hukuman di Padang. Sebab sudah 10 tahun ia di Padang dan selama ini ia tinggal di tanah Jawa dan mengalami banyak penderitaan. Tokoh yang ketiga, Kacak. Kacak adalah kemenakan Tuanku Laras yang memerintah di kampung Midun. Kacak adalah orang yang sombong dan tidak memiliki sopan santun. Sejak kecil, Kacak selalu memiliki pertentangan dengan Midun. Tokoh yang keempat, Maun. Maun adalah seorang yang memiliki rasa setia kawan dan dia adalah sahabat karib Midun sejak kecil. Tokoh yang kelima, Ibu Midun. Ibu Midun adalah sosok yang patuh kepada suaminya. Tokoh yang keenam, Pak Midun. Pak Midun adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang baik. Dan tokoh yang ketujuh adalah tokoh lainnya. Ada Kadirun, Ibu Juriah, Pendekar Sukan, Pak Inul, Lenggang, Jenang, Sapir, Gampoalam, Datuk Paduka Raja, Anjau, dan lainnya. Selanjutnya ada alur atau plot. Alur yang terdapat dalam novel Sengsara Membawa Nikmat yaitu alur maju. Bagian-bagian alurnya sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan situasi. Midun adalah seorang yang hidupnya penuh cobaan. Midun adalah seorang anak muda yang dibanggakan oleh keluarganya dan warga-warga di kampungnya, sebab ia adalah anak yang baik dan santun. Akan tetapi ada seorang anak muda yang membencinya, yang bernama Kacak. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Karena adanya rasa benci Kacak terhadap Midun, maka Kacak mencoba menjerumuskan Midun ke penjara dengan segala cara. Dan pada suatu hari saat bermain sepak raga di pasar, Kacak terjatuh. Ia merasa malu dan sangat marah kepada Midun. Maka dengan begitu mereka berkelahi sehingga Midun dihukum oleh Tuanku Laras. Yang ketiga, menuju adanya konflik. Kebencian Kacak kepada Midun membuat Kacak ingin kembali menyusun rencana agar Midun dapat dihukum lebih berat. Di pasar malam, anak buah Kacak berkelahi dengan Midun, dan Kacak pun menfitnah Midun, sehingga Midun masuk penjara selama 4 bulan di Padang.
Yang keempat, puncak konflik. Adanya pertemuan Midun dengan Halimah yaitu di sebuah taman, di mana pada hari itu adalah hari terakhir Midun melakukan kegiatan kerja bakti saat berada di penjara. Namun setelah bebas, tidak lama kemudian dia kembali masuk penjara karena ditipu dan difitnah oleh seorang saudagar kaya. Dan sebelum semua itu terjadi, Midun sempat menyelamatkan Halimah agar terbebas dari ayah tirinya yang ingin menikahinya. Yang kelima, penyelesaian. Setelah beberapa lama, Midun akhirnya bebas dari penjara dan mendapatkan pekerjaan sebagai menteri polisi. Setelah itu, Midun menikahi Halimah dan mereka memiliki anak laki-laki. Begitu banyak rintangan dan kesengsaraan yang dialami Midun, akhirnya berakhir bahagia. Selanjutnya, latar atau setting. Yang pertama, latar tempat. Tempat yang terdapat dalam novel ini diantaranya Padang, Bukit Tinggi, dan Tanah Jawa. Salah satu kutipannya yaitu, sebulan lagi ada pacuan kuda dan pasar malam di Bukit Tinggi. Yang kedua, latar waktu. Yang pertama, pagi hari. Kutipannya yaitu, hari Ahad pagi-pagi, Midun sudah memikul tongkat pengerik padi ke sawah. Yang kedua, asar. Kutipannya yaitu, waktu asar sudah tiba. Selanjutnya, gaya bahasa. Yang pertama, majas metafora. Kutipannya, sambut si pengamuk dari darat. Karena itu, tua muda, kecil besar di kampung. Yang kedua, majas hiperbola. Kutipannya, hatinya tertarik kepadamu, bertimbun-timbun hingga hampir sama dengan duduk kita. Yang ketiga, majas personifikasi. Kutipannya, sudah tenggelam matahari, gila membual juga. Akhirnya suami itu seperti sirih, kerap tumbuh di batu. Yang selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang pengarang dalam novel Sengsara Membawa Nikmat yaitu menggunakan sudut pandang pengarang sebagai orang ketiga. Dan yang terakhir, pesan atau amanat yang dapat kita ambil adalah selalu sabar menghadapi ujian hidup, selalu menjadi orang yang baik meski sering disakiti, jangan menjadi orang yang sombong, selalu rajin beribadah, selalu berjuang dan bekerja keras. 2. Unsur ekstrinsik novel Sengsara Membawa Nikmat. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu atau dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi adanya sebuah karya sastra. Yang pertama, pengarang. Tulis Sultan Sati lahir di Bukit Tinggi, Padang pada tahun 1898 dan wafat pada tahun 1942. Karyanya banyak menceritakan tentang kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Karya-karya yang dihasilkan beliau diantaranya berjudul Sengsara Membawa Nikmat pada tahun 1928, Tidak Membalas Guna pada tahun 1932, dan Tak Disangka pada tahun 1932. Karya yang paling bernilai dari semua karyanya adalah novel yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Novel ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat Minangkabau pada tahun 1920-an. Novel ini sangat menarik dan mampu membuat pembaca membayangkan kehidupan di desa Minangkabau, di mana di novel ini tokoh utamanya adalah Midun yang mengalami berbagai penderitaan dan hidup di perantauan hingga pada akhirnya merasakan hidup bahagia. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama, nilai agama. Pengarang
menggambarkan seorang tokoh utama yaitu Midun dan keluarganya sangat taat beragama. Dan ini terbukti bahwa Midun adalah seorang yang taat beragama dan suka mengajar ngaji. Yang kedua, nilai sosial dan budaya. Novel yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat ini menggambarkan bagaimana kehidupan di zaman dahulu, di mana kehidupan masyarakat penuh dengan berbagai penderitaan. Selain itu, dari novel ini juga menggambarkan bahwa setiap yang berusaha akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.